Hari ini saya mau ngajakin kalian untuk unboxing barang paling mahal yang pernah saya beli secara online. Ini dia barangnya, kamera Sony A7S III, lengkap dengan lensa dan juga memory card. Total satu box ini saya beli seharga 70 juta. Jadi sambil kita unboxing sama-sama, ini juga sebagai bukti kalau misalnya ada apa-apa, amit-amit ya, ada apa-apa, barangnya kenapa-kenapa, kita ada bukti. Ya udah, kita langsung saja buka. Jadi sedikit cerita, saya beli kamera ini sebenarnya pertimbangannya itu udah sebulan mungkin ya, cari-cari info. Karena sebelumnya saya pakai Canon, dari pertama saya mulai YouTube itu saya selalu pakai Canon. Saya pakai Canon itu dari seri mirrorless-nya yang Canon M3 sampai saya ganti ke Canon M50. Terus sekarang saya punya M200 ya, 2 biji. Kalau yang M200 tuh saya pakai untuk webcam. Dan emang sepertinya kalau Canon M200 itu dia emang spesial untuk webcam ya. Sebenarnya kemarin sempat bimbang antara mau beli Sony A7S III atau yang terbaru Sony A7 IV ya. Karena secara fitur sebenarnya nggak beda jauh sih. Tapi yang akhirnya bikin saya beli Sony A7S III ini adalah ketika saya lihat A7 IV dipakai untuk vlogging itu kok kayak ada rolling shutternya lumayan kerasa ya. Karena sebelum saya mutusin mau beli kamera Sony ini, saya sebenarnya masih lihat-lihat kamera Canon yang full frame-nya. Saya sempat lihat Canon R5 sama R6, R5 sama R6 ya. Dan itu yang bikin saya nggak jadi beli Canon itu, karena rolling shutternya itu parah banget guys, bener-bener parah. Dan kayaknya untuk kebutuhan saya itu sangat-sangat mengganggu kalau misalnya rolling shutternya itu parah, apalagi untuk mode vlogging atau run and gun, kita mau bikin footage itu kalau misalnya pending segala macam itu kerasa banget. Jadi akhirnya saya pertimbangkan untuk ganti ke Sony, walaupun ini adalah kamera Sony pertama saya guys. Jadi masih utuh ya. Saya juga udah banyak-banyak melihat review-review di YouTube, dan katanya sih kamera Sony ini terkenal agak kurang user friendly ya. Kalau misalnya saya pakai Canon tuh kan menu-menunya itu mudah, tinggal pencet. Dan kayaknya kalau Sony ini harus banyak belajar guys. Tapi nggak apa-apa ya, karena kalau saya lihat dari hasil footage-nya untuk A7S III ini memang mantap banget. Dan yang paling penting adalah nggak ada batasan recording time ya. Jadi kalau misalnya bikin video unboxing gini, misalnya butuh lebih dari 30 menit itu nggak mati. Kalau Canon kan ya tahu sendiri. Wah, ini packagingnya lumayan rapi ya. Ini adalah memory card TUF 128 GB. Ini lumayan mahal ini kan. Memorinya ini saya beli ke harga berapa ya? Kemarin sekitar 3 juta. Nah, ini bonus. Ini asik banget ini. Toko kameranya recommended lah, saya dikasih bonus lumayan. Ini buat apa nih? Kamera cleaning maintenance kit. Oke, ini buat bersihin sensor ya. Oh iya, waktu saya ngeliat-liat reviewnya untuk A7S III ini, dia belum ada pelindung sensor ya. Nggak kayak yang generasi terbaru Sony yang A7 IV udah ada pelindung sensornya. Jadi emang lebih aman harusnya. Karena kalau untuk video, kalau misalnya sensornya itu ada debunya gitu, kerasa banget pasti nanti ke hasil ya. Ini kosong, taruh.
Ini kemarin saya dapat bonusan herringbone tas ya. Tasnya lumayan keren sih kayaknya. Coba kita lihat dulu ya tasnya ya. Ini asik banget nih toko kameranya. Saya beli di DOS dan dikasih bonus tas ini. Wah, tasnya bagus ternyata guys. Coba lihat. Lihat di gambarnya kemarin mantap sih. Wah, cakep nih. Ini kayaknya bakal saya pakai nih. Pakai lah ya, bagus kok. Tuh, ini untuk tempat kamera. Emang tas kamera ini guys. Untuk kamera tuh saya sebenarnya senangnya ringkas, nggak terlalu banyak lensa karena biasanya satu lensa saya pakai, jarang ganti-ganti. Dan ini kayaknya kameranya, kita coba lihat ya. Kalau dilihat dari bungkusnya sih rapi banget nih. Sebenarnya kamera ini ketika saya beli udah keluar setahun lebih ya. Tapi karena untuk generasi yang A7S ini belum ada yang terbaru, mungkin A7S4, dan kalau nunggu mungkin kelamaan, ya sudahlah. Saya beli yang A7S3 dulu. Mungkin nanti kalau misalnya udah keluar yang A7S4 mungkin udah ada pelindung sensornya ya, karena menurut saya itu penting banget sih. Kita buka ya. Baru 7 menit kan. Ini agak was-was nih kalau nge-record pakai Canon. Atau nanti udah 30 menit lagi. Ini apa nih? Kartu-kartu sahabat DOS. Ikutan DOS School. Oh, ini ada kursus-kursus ya. Kartu garansinya. Ini apa nih? Cara menukarkan kupon undian kuaku. Wah, ini kupon-kupon mungkin nanti kita lihat. Langsung aja lihat di kameranya. Ini apa ini? Banyak sekali nih kertas-kertas. Ini manual. Jarang saya pakai. Biasanya langsung belajar dari YouTube ya. Manual. Ini apa nih guys? Buat apa ya? Belum tahu ini buat apa. Ini kayaknya kabel data. Ini buat ngecas mungkin ya. Wah, ini dia guys. Ini ada strapnya. Strapnya biasanya saya nggak pernah pakai sih ya. Ini charger baterai. Sini ada kabel power. Kameranya mana nih? Oh, ini dia guys. Ini dia guys, kamera seharga 50 juta. Ini pertama kali saya beli kamera yang harganya sampai puluhan juta. Biasanya saya beli Canon itu paling mahal M50 ini dulu saya beli sekitar 13 juta ya. Ini full frame ya guys. Ukuran bodinya emang pas sih di tangan saya pas nih. Dan untuk beratnya juga nggak terlalu berat. Saya emang nggak terlalu suka kamera yang berat ya guys, karena menurut saya kalau kamera terlalu berat itu jadi males buat dibawa. Kalau misalnya kita mau traveling, kalau selama ini saya pakai buat traveling, vlogging itu malah cuman pakai DJI Osmo Pocket 2 ya, karena itu enteng banget dan enak banget, bisa dikantongin dan hasilnya juga stabil banget karena udah plus gimbal. Tapi mungkin kedepannya bisa dipakai juga untuk vlogging ini, karena emang kualitas gambarnya kalau ngelihat dari footage di YouTube itu emang bagus banget sih. Untuk lensanya saya beli juga ini. Jadi lensanya saya nggak pakai lensa Sony ya, karena pertimbangan saya adalah tetap di berat guys, karena saya lebih suka
kamera itu ringan, satu set itu ringan, jadi enak kalau dibawa kemana-mana itu nggak bawa ini ya, nggak bawa beban berat. Soalnya biasanya kalau pergi-pergi itu kan kita bawa baju, bawa macam-macam lah. Kalau kameranya ringan kan jadi lebih fun ya kalau kita bawa. Ini lensanya saya beli Tamron 1728 f/28. Ini saya ngeliat reviewnya juga salah satu lensa yang direkomendasikan buat para pengguna Sony. Selain lensa-lensa originalnya ya, yang G Master, ada satu lagi yang kemarin sempat saya pertimbangkan untuk beli, itu yang 1635 ya kalau nggak salah ya, G Master. Tapi itu yang bikin saya nggak beli karena bobotnya itu lumayan sih, kayaknya berat, hampir 1 kilo kalau nggak salah ya. Kalau ini kalau nggak salah itu nggak, ringan banget nih. Coba kita lihat ya. Ringan banget guys, bener-bener ringan. 1728. Ini kalau digabung kayaknya masih ringan ya. Coba kita pasangin. Ini dia satu set, masih lumayan ringan sih. Untuk ngevlog masih enak ini. Coba kita pasang baterainya ya. Ini baterainya seri apa nih? NP-FZ100. Kita coba pasangin ya. Tombol power di sini. Wow, setapan guys. English. Kita milik dulu. Bangkok, Jakarta. Oke. Demon Year. Oke, kita oke. Ini touchscreen ya, udah ya. 5 Maret 2022. Oke. Ternyata berfungsi. Wah, ini sih cakep sih. Kerasa banget ini. Sebelumnya pakai Canon M50. Ini mah upgrade-nya benar-benar kerasa sih. Sekarang kita coba keluarin memorinya ya. Saya nggak tahu ya kenapa ini memorinya mahal banget guys. Tapi katanya kalau mau pakai yang 120 fps kita harus pakai memori yang bagus, yang transfer rate-nya gede ya. Kalau selama ini sih boro-boro 120 fps ya. Saya 60 fps aja udah seneng sih. Karena kebanyakan kalau untuk webcam buat main game gitu kan, kita record kameranya itu pakai yang 60 aja udah cukup. Jadi ini pertama kali punya kamera yang bisa sampai berapa? 120 fps yang 4K ya. Ini dia kondisi nyala, kita bisa ganti ya. Kita bisa isi memorinya. Nah, kita taruh mana nih? Slot 1, slot 2. Nah, sudah guys. Ini bisa langsung record nggak? Coba ya. Oh, ternyata kita harus cas dulu nih. Oke, mungkin untuk unboxingnya segini dulu. Ini semua berfungsi bagus, nggak ada yang kurang. Tasnya juga bagus. Thank you banget bonusnya buat DOS kamera. Buat kalian yang mau cari kamera mungkin bisa lihat-lihat di DOS kamera dan di situ lengkap. Kalian bisa cek sendiri ya. Thank you banget udah nonton video unboxing kali ini. Mungkin nanti kedepannya saya bakal coba tes untuk fungsi-fungsi kameranya setelah saya pelajari dulu ya. Karena ini ekosistemnya agak beda Canon sama Sony.
Jadi mungkin untuk fungsi-fungsinya saya harus lihat dulu. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dan like video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.